Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan sore hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Balu Bait TV dengan bahasan dari kitab Bimbingan Islam untuk Pemula. Dan kita masih melanjutkan dari bahasan tentang sifat wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu berkaitan dengan tata cara wudu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana pertemuan terakhir kita telah membahas dari bahasan tentang tata cara wudu atau belajar berwudu. Yang pertama, ada yang masih ingat jamaah? Apa yang pertama? Ibu-ibu ada yang masih ingat, Bu? Apa itu? Kemudian apa yang pertama? Niat, ya. Pertama apa? Niat. Yaitu niatkan di dalam kita berwudu adalah seseorang yang ketika berniat untuk melaksanakan tata cara atau sebagaimana disebutkan meniatkan untuk berwudu di dalam menghilangkan hadas atau kotoran serta melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, bukan karena niatan dunia, tetapi berwudu di dalam berniat menghilangkan hadas serta di dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian yang keduanya, siapa yang masih ingat? Apa yang keduanya, Bu? Setelah niat kemudian apa? Membaca. Yang kedua apa? Membaca apa? Bismillah. Ya. Membaca bismillah. Nah, sore hari ini kita akan melanjutkan poin yang ketiga, masih belajar tata cara berwudu. Kita memang pelan-pelan. Jadi belajar berwudu ini kita sampaikan dengan tartib atau dengan bersambung, yaitu dengan pembahasan secara urut dan secara detail, insyaallah ta'ala agar lebih kuat ilmu yang kita dapatkan dan lebih melekat di dalam mengamalkan. Adapun yang ketiga, setelah niat untuk berwudu, kemudian membaca bismillah.
boleh membacanya itu dengan pelan ataupun dikeraskan di dalam membaca bismillah. Adapun yang ketiga adalah dianjurkan untuk bersiwak. Dianjurkan untuk bersiwak. Apa itu siwak? Makna siwak itu sendiri adalah nama sebuah kayu atau sejenisnya yang digunakan untuk menggosok gigi dan membersihkan mulut dari kotoran dan menghilangkan aroma yang tidak sedap. Seulangi, arti siwak itu nama sebuah kayu atau yang sejenisnya, ya nggak harus kayu ya, tapi yang sejenisnya yang digunakan untuk menggosok gigi dan membersihkan mulut. Yang digunakan untuk menggosok gigi dan membersihkan mulut dari kotoran dan aroma yang tidak sedap. Ya, dan aroma yang tidak sedap. Ya, ini saya bawa contohnya. Ini sekarang sudah banyak bisa beli banyak di tempat-tempat yang jual herbal, biasanya juga ada warung-warung, sebagian juga ada. Nih saya bawa contohnya. Ya, saya juga persiapkan. Ya, 2 hari yang lalu saya mau ngajar, saya cari siwak dulu. Barangkali ada yang belum tahu di sini. Siwak itu apa Ustadz? Kok saya baru dengar? Ya, ini saya bawa contohnya. Ini contoh apa? Kayu siwak. Ya. Cara menggunakannya gimana? Nah, nanti kita akan ajarkan. Ya. Nah, jadi ini adalah sebuah kayu atau yang sejenisnya yang digunakan untuk menggosok gigi, untuk dan mulut ya, dari kotoran ya, dan bau yang tidak sedap. Nah, itu ini ya, jadi ini siwaknya. Tentang kayu siwak itu memang bermacam-macam. Ya, bermacam-macam, ada dari Mesir, ada dari Irak, ada dari Syam, dari Palestina, ada dari Saudi Arabia, macam-macam. Ya, tetapi yang paling bagus itu adalah dari jenis kayu arok. Ya, dari jenis kayu arok. Di mana itu paling bagus, yaitu di daerah Hijaz. Hijaz itu sekarang wilayah masuk Timur Tengah Saudi Arabia. Kenapa di sana disebutkan dari kayu arok yang terletak di Hijaz, wilayah Saudi Arabia? Karena lebih lembut. Ini bukan lagi iklan ya, bukan, ini lagi mengajarkan tata cara wudhu ya. Setelah membaca bismillah ada dianjurkan untuk bersiwak. Untuk bersiwak. Nah, ini contohnya. Nanti jamaah kalau mau ya cari sendiri gitu. Ya. Nah, kenapa disebutkan jenis kayu yang paling bagus wilayah Hijaz? Karena ya diantaranya untuk serabutnya, bukan serabutnya. Untuk ini nanti kan kayak sikat gigi. Iya, seratnya itu jauh lebih lembut dari kayu yang lain. Lebih lembut, kemudian tidak melukai. Ya, tidak melukai. Tapi kalau antum jenengan nih pakainya dari akar akar kayu jati, hancur. Giginya apa? Giginya hancur. Nah, dari apa? Dari kayu apa? Jati lah, itu ya bukan itu. Ada jenis-jenis sendiri. Dan yang paling bagus siwak itu dari pohon yang namanya arok ya, yang di daerah Hijaz Saudi Arabia. Karena itu lebih lembut dan tidak melukai. Ya, tidak melukai. 6. Nah, tentang siwak ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Kemudian Al-Imam Ahmad, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
as-siwaku madharatun lil fam wa mardatun li rabbi. Bahwa siwak, ya, siwak adalah membuat mulut dan gigi itu bersih. Membuat mulut dan gigi itu bersih. Wa mardatun li rabbi, dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebutkan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Karena Rasul mengajarkan kepada kita, ya, menganjurkan kepada kita, ya, untuk diantara waktu yang utama, ya, untuk bersiwak adalah sebelum berwudu. Sebelum berwudu, ya. Sampai Rasul mengatakan as-siwaku madharatun lil fami wa mardatun li rabbi. Bahwa siwak itu adalah membersihkan gigi dan mulutnya, serta mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan bukan hanya saja disebutkan, bukan hanya saja memberikan kebersihan, baik itu gigi ataupun mulut, tetapi siwak ini memiliki khasiat yang banyak. Memiliki khasiat, ya, memiliki khasiat-khasiat yang banyak. Ya. Di antaranya adalah, ya, untuk menguatkan gusi. Untuk menguatkan gusi, kemudian menghindarkan seseorang, ya, dari sakit gigi. Ya, kalau rajin menggunakan, insya Allah. Ya, kalau sekarang sakit gigi pakai ini yang enggak, oh sembuh kemana kok enggak sembuh, ya. Ini kalau rutin, ya, terbiasa, insya Allah. Ya, karena ini sudah banyak, ya, banyak yang, ya, mencoba, ya, kemudian juga mendapatkan manfaat yang lebih besar atau lebih banyak. Juga memudahkan pencernaan. Ternyata memudahkan pencernaan dan juga melancarkan buang air kecil. Dan juga tambahan disebutkan oleh, ya, ahli di dalam dokter gigi, disebutkan ini oleh dokter gigi Diego Dimas, maaf, ya, Diego Dimas, di dokter gigi. Beliau mengatakan di makalahnya, menyampaikan proses mengunyah siwak secara berulang, kemudian diantara menggosokkan juga akan menghasilkan diantaranya getah yang segar, di mana, ya, ketika getah segar dan silika itu dari siwak tadi berfungsi untuk membersihkan dan memutihkan gigi, dan juga terdapat antiseptik yang membunuh mikroorganisme berbahaya dalam mulut serta menjaga gigi dan mulut. Ya, ini bisa, ya, dilihat di, ya, www, ya, klik dokter. Nah itu, ya, ternyata rujukannya juga, ya, dalam kesehatan juga. Ya, nah, itu, ya, dan disebutkan, ya, dianjurkan menggunakan siwak. Tapi nggak wajib, ya. Kalau nggak ada, ya nggak apa. Ini kan tadi sifatnya yang ketiga, dianjurkan, ya. Bahkan waktu yang paling utama menggunakan siwak ini adalah sebelum berwudu, sebelum seorang berwudu. Dan ini mudah. Biasanya orang pakai begini, atau sering juga bisa dikantongin. Ada, bukan kantongnya, ada plastiknya. Ini seperti ini dimasukin, ya. Mau disakuin di mana, ya, nanti tinggal keluar. Ada yang sekarang sudah ada tempatnya itu kayak botol kecil. Jadi ada tutupnya, kayak pulpen. Nah, begitu juga di dalam nanti taruh itu, ya. Nah, sekarang waktu utama untuk bersiwak ini disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Rasul SAW bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in." Rasul SAW bersabda, kalau bukan karena aku, ya, memberatkan kepada umatku, kalau bukan karena aku khawatir memberatkan umatku, yaitu umat Islam, la amartuhum bisiwak, ya, aku pengen memerintahkan mereka
Untuk apa? Untuk membersihkan gigi dan mulut mereka dengan siwak inda kulli wudu'in, setiap kali mau berwudu. Setiap kali mau berwudu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kalau bukan karena aku khawatir memberatkan, sungguh aku pengen memerintahkan umatku setiap mau wudu bersiwak dulu, begitu. Ya, dari sini ya para ulama menyebutkan ini sifatnya dianjurkan. Ya, kalau memang kita nggak berat, ya itu lebih ahsan, lebih baik, lebih bagus kita menggunakan siwak sebelum berwudu. Tetapi kalau memang kita belum biasa atau memang kita mungkin lupa, ya nggak masalah. Tetapi kalau kita mau mengamalkan ini lebih baik dan ini lebih sempurna. Karena Rasul mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in. Kalau bukan karena aku khawatir memberatkan umat saya pengen nyuruh mereka itu bersiwak setiap kali mau berwudu. Jadi waktunya adalah sebelum berwudu. Ya, sebelum berwudu. Bagaimana cara menggunakan siwak tersebut? Ya, ini kalau yang sudah biasa make ya nggak usah diajarin ya, tapi barangkali ada jamaah ya, bapak-bapak atau ibu-ibu atau yang di rumah yang barangkali belum tahu cara memakainya ya. Jadi tadi setelah membaca bismillah ya sebelum wudu, jadi nanti ini ya jadi dipotong dulu, dihilangkan kulitnya ya, kulitnya seginilah ya, kulitnya enggak semuanya, kulitnya dipotong dulu. Ya ini gampang dipotong pakai kuku juga bisa, mau pakai pisau juga bisa karena ini ya enggak keras enggak kulitnya. Kemudian digigit ini dalamnya apa namanya ini? Ya itulah pokoknya. Nanti digigit ini juga apa? Enggak keras enggak. Digigit-gigit nanti jadilah serat kayak sikat gigi, ya kayak sikat gigi. Dan ini lebih halus, lebih lembut dan tidak melukai. Cara pakainya setelah baca bismillah dimulai dari yang kanan. Nah, seperti itu. Nanti yang kiri. Nah, begitu. Dari yang kanan ya, boleh atas dulu ya, yang kanan, kemudian ke kiri, kemudian yang bawah kiri, kemudian di lidahnya ya, kemudian dalamnya boleh. Ya, itu sebelum berwudu. Ya, nanti kalau sudah dipakai ya sehari atau 2 hari, ya boleh dipotong lagi. Ya, karena sudah pakai berapa kali, ya sehari 2 hari, potong lagi, nanti besok lagi segini. Tambah lagi nanti, ya potong lagi terus sampai habis, ya gitu. Ya, kalau segini ya susah, kalau tinggal kecil banget ya susah gitu kan. Nanti nggak masuk ke sini. Ya minimal segini lah. Beli lagi kan banyak, harganya juga murah. Ya, wong saya beli ini ya 6.000 ya, saya beli ini juga 6.000. Ya saya sebenarnya juga jarang pakai tapi karena saya mau ngajar ini biar jamaah lebih kenal, lebih tahu ya, kemudian biar pinter. Nah ini saya sampai beli begini. Ya saya dulu beli jarang pakai gitu kan, ya jarang. Ya tapi karena untuk mengajarkan ilmu ya biar langsung teori, prakteknya ada. Ya, ilmu dan praktek itu caranya. Ya dipotong. Ya gini kulitnya aja, kemudian itu dalamnya tinggal digigit, itu udah lentur, lembut ya, kemudian itu untuk menggosok, cari yang lebih basah ya, ada yang kering, ada yang lebih basah, lebih bagus. 6. Kemudian hukum memakai siwak di dalam berwudu. Adapun hukum memakai siwak di dalam berwudu ini tidak wajib. Tidak apa? Tidak wajib atau ini ya dianjurkan. Ya, ini dianjurkan. Tapi kalau pakai itu lebih bagus. Ya, kalau pakai itu lebih bagus karena Rasul sampai mengatakan begitu. Kalau bukan karena saya khawatir memberatkan umatku, saya pengen nyuruh mereka setiap kali mau berwudu dia menggunakan siwak. Nah, kalau kita berat, nah kalau ini sebenarnya kan ringan, cuman kan kadang ada orang yang merasa berat, ya sudah nggak apa-apa. Maka hukum memakai siwak di dalam ya berwudu hukumnya tidak wajib tetapi dianjurkan ya, ya, tapi kita juga jangan meremehkan, oh hukumnya sunah ono lah.
enggak wajib ono lah santai, enggak. Kalau kita memang pengen menjadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita pengen menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya pengakuan aja, tetapi kita benar-benar di dalam meneladani, maka kita amalkan. Ya. Kita berusaha untuk mengamalkan. Semoga dengan itu kita termasuk di antara umatnya. Semoga dengan itu kita berusaha meneladani beliau, kita termasuk dari umatnya yang kelak pada hari kiamat mendapatkan syafaat. Allahumma amin. Ya. Apalagi mudah didapat dan gak mahal. Ya. Saya kisahkan Imam Ahmad. Imam Ahmad itu punya kitab yang namanya Al-Musnad. Kitab namanya Al-Musnad ditulis oleh Al-Imam Ahmad. Di mana beliau itu di dalam kitab ini hadis-hadis Rasul, kumpulan hadis-hadis Nabi. Ya ribuan di situ. Beliau Imam Ahmad ketika dapat satu hadis, sebelum dia tulis di bukunya, dia amalkan dulu baru catat. Dapat hadis dia amalkan dulu, dia catat. Dapat lagi kemudian dia amalin baru catat. Jadi ngamalin dulu baru catat. Kalau kita nyatet udah, ngamalin belum. Kita nyatetnya rajin, tapi ngamalinya belum. Imam Ahmad enggak. Kalau ngaji enggak begitu. Kalau ngaji dapat ilmu, dia amalin baru dicatat. Nah, suatu saat beliau mendapatkan hadis Nabi pernah berbekam. Nabi pernah berbekam, Rasul dibekam yang dikeluarkan darahnya. Itu hijamah. Ya, kemudian Rasul ngasih orang yang bekam itu sekitar 2 dinar. Sekitar 2 dinar. Jadi sekitar kalau dirupiahkan kurang lebih 2,5 jutaan. Kalau dirupiahkan kurang lebih 2,5 jutaan. Kalau sekarang orang bekam berapa ya? Berapa? Sukron, masa sukron doang. Ini Rasul sampai ngasih 2 dinar, itu sampai 2,5 jutaan. Nah, Imam Ahmad nggak punya uang sebanyak itu. Nggak punya uang sebanyak itu. Sedangkan beliau dapat ilmu, dia amalin baru catat. Nah, sekarang dapat ilmu tentang Rasul pernah berhijamah, berbekam. Maka Imam Ahmad itu nguli, coba. Tahu nguli? Ya kuli, kerja, panggul, apalah pokoknya kerja berat, nguli. Sampai dia tabung uangnya sampai dapat sekitar 2,5 juta, dia panggil orang yang biasa bekam. Mas, tolong besok saya bekam, atau kalau sekarang bisa bekam saya. Setelah dibekam, dikasih uang sebanyak Rasul ngasih dulu ketika berbekam. Kemudian setelah itu beliau pun kembali menulis tentang Rasul berhijamah. Semangatnya mereka di dalam mengamalkan agama yang mulia ini. Nah, jadi hukumnya tadi tidak wajib tetapi dianjurkan sebelum berwudu. Ya. 6. Dan jangan sampai kita menghina atau meremehkan tentang siwak. Loh, sekarang kan sudah ada sikat gigi, ya nggak apa-apa pakai sikat gigi ya boleh. Apalagi pakai ini ya juga boleh, kan kadang-kadang orang nggak mau sudah ada sikat gigi, enggak. Tetap beda, ini tanpa langsung sudah di dalamnya. Walaupun juga boleh pakai sikat gigi juga boleh. Nanti dilihat seratnya itu lebih lembut, lebih lembut. Jangan sampai kita meremehkan di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu disebutkan ada kisah, dan ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah wan Nihayah. Ada di sebuah daerah disebutkan Basro. Di sana ada orang yang menghina tentang sunnah Nabi di dalam bersiwak. Di mana orang ini menggunakan siwak itu bukan di mulut dan giginya, tetapi dia menggunakan menggunakan untuk membersihkan duburnya. Untuk membersihkan pantatnya. Dalam rangka untuk menghina tentang siwak Rasul. Ya, Rasul pernah bersiwak, kemudian dia menghina, makanya bukan di gigi, di mulut, tapi di duburnya. Maka
ya di dalam kitab tersebut ya yang disebut orang ini namanya Abu Salamah, ya Abu Salamah. Maka kurang lebih sekitar 9 bulan setelah itu, ya sekitar 9 bulan perutnya dia mulai ya rasa sakit, ya sakit perutnya sampai mulai membengkak, perutnya mulai besar, dan diceritakan oleh anak-anaknya, ya diceritakan oleh anak-anaknya sampai akhirnya keluar dari duburnya, ya disebutkan dalam ya kitab tersebut, ya disebutkan dalam kitab tersebut ala sifati jasdan lahu arba'atu qawaim ra'suhu ka ra'si samak lahu duburun kaduburin al-arnab. Disebutkan dalam kitab tersebut orang ini yang sering menghina tentang siwak yang gunakan dia di duburnya, maka ketika 9 bulan dia perutnya menjadi membengkak besar, kemudian keluar dari duburnya seperti hewan ala sifati jasdan, ya jasdan ini ya seperti hewan yang aneh. Lahu arbatu qawaim, di mana hewan ini ya kepalanya itu mirip kepala ikan tapi ada taringnya 4. Kemudian ya ada badannya seperti badan kelinci, besarnya sebesar tikus, ya seperti besarnya tikus, tapi badannya kayak kelinci, kemudian kepalanya seperti kepala ikan dan ada taringnya 4, ya kemudian keluar itu hewan itu, sehingga setelah 2 hari, ya setelah 2 hari orang ini yang menghina tentang siwak ya meninggal dunia. Kata keluarganya, ini orang ini dahulu yang sering menghina tentang sunnah Rasul, terkhusus dalam siwak, ya bahkan disebutkan ketika meninggal itu ususnya itu sudah banyak yang sudah digrogotin, sudah digrogotin dengan oleh hewan ini. Ya, dan keluarganya malu ketika keluar hewan itu, ya dan aneh. Karena saking malunya ketika keluar ada begitu, dibunuh langsung, dipukulin sampai mati. Dan banyak yang melihat, diantara yang menceritakan tentang ini, dan ini juga disebutkan dalam selain di kitabnya Imam Ibnu Katsir dalam Hidayah wa Nihayah, kemudian di kitab juga disebutkan oleh Al-Imam Syekh Abdul Qayyim dalam kitabnya Ta'zimus Sunnah juga menerangkan kisah ini. Nah, sehingga jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, tentang masalah sunnah yang mungkin kita belum bisa mengamalkan atau mungkin kita masih belum mau mengamalkan, maka janganlah kita meremehkan. Tetapi kalau kita mengamalkan, semoga kita mendapatkan kebaikan dan juga kita mendapatkan ya kebaikan dunia dan akhirat. Di antaranya yaitu tentang anjuran bersiwak sebelum berwudu.